Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Kami dari kelompok E1 mata kuliah Pengolahan Citra Digital dari Kampus Institut Teknologi Nasional ingin memperbarui atau merevisi tugas akhir kami kemarin yang berjudul Orientasi Citra secara Otomatis berdasarkan keberadaan wajah. Di sini saya Muhammad Dedrik dengan NRP 15 2022 183 dengan teman saya David. Saya Devi Saputra, NRP 15 2012 1194. Lalu ada Vigo. Saya Muhammad Vigo Razan Fadila, NRP 15 2022 064. Dan yang terakhir Seno. Saya Maulana Seno Aji Yudantara, NRP 15 2022 065. Sebelumnya kita menggunakan metode LBPH dan hardscape. Nah, sekarang kita memperbarui, ada beberapa perubahan yang kita buat, yaitu kita memberikan nama untuk pengenalan wajah, lalu presentasinya yang awalnya 75% kita turunkan ke 60% karena ketika kita meran di 75% itu lumayan berat. Jadi kita turunkan ke 60% sehingga bisa menjadi lebih ringan. Lalu untuk pengambilan videonya kita ambil footage perayaan tahun baru Cina tahun 2020 di Gapura Chinatown, kawasan Pancoran, Glodok. Mungkin bisa langsung kita lihat bagaimana versi terbarunya. Izin menjelaskan ya. Jadi untuk yang tadi disebutkan teman Dedrick, untuk bagian yang diubah pertama kita tambahkan di sini variabel baru yaitu variabel names, yang dimana variabel names ini nantinya akan dipanggil pada metode LBPH. Itu yang bagian ini. Jadi di bagian sini LBPH kan dijalankan, lalu kita panggil variabel names tadi. Nah, variabel names tadi dimasukkan lagi ke variabel name untuk dimunculkan di name index ini. Tuh, lalu videonya pun kita ubah jadi seperti ini, kawasan Chinatown, perayaan tahun baru Cina pada tahun 2020. Supaya lebih real implementasinya, seperti layar CCTV yang menampilkan kerumunan orang, jadi tidak terstruktur lah videonya, gitu, random. Mungkin kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini kita pilih pertama yang 0 derajat dulu, lalu kita masukkan derajatnya di sini. Ini datasetnya akan terdeteksi dengan nama-nama yang sudah didefinisikan pada variable names. Ya, terus jumlah datasetnya juga sekarang lebih dari 100 ya, karena memang menyesuaikan dari video itu sendiri. Videonya lebih luas dan lebih banyak objek atau individu di dalamnya, jadi lebih dari 100 untuk beberapa orientasi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat ada namanya, yakin ini adalah Ujang, yakin ini adalah Asel, yakin ini adalah Dilan. Jadi diketahui ini muka siapa, ini muka siapa gitu. Tapi di sini masih ada beberapa kekurangan, yaitu ketidakkonsistenan dari pendeteksian wajah terkait nama-namanya. Jadi satu individu tuh masih bisa random namanya, karena kita juga tidak tahu apa yang salah, tapi setidaknya kita sudah merevisi bahwasannya LBPH digunakan untuk mendeteksi siapa individu di video tersebut. Jadi ada update revisi, kalau di atas 60% bakal yakin ini adalah user ya. Kalau di bawah berarti wajah tidak ditemukan. Jadi sih izin nambahin ya, pada intinya itu revisi yang kita lakuin itu, jadi programnya itu bisa mendeteksi keberadaan wajah dan juga si nama objeknya gitu atau nama orangnya. Dan juga untuk dari teksnya pada awalnya itu yang posisinya di kiri atas saja, sekarang udah bisa menyesuaikan itu dari keberadaan si wajahnya. Jadi tergantung keberadaan wajah itu di mana, nanti juga di situ ada teksnya kayak gitu. Berarti sudah responsif ya. Iya. Persentase akhirnya di sini 95,52, yang dimana kami masih sama menggunakan rumus yang sama untuk bagian ini, yaitu rumusnya wajah terdeteksi dibagi total frame gitu. Lalu kita akan coba lagi ke
orientasi 90 derajat. Kita masukkan. Nah, seperti tadi ada muncul di sini, ada beberapa kasus bahwasannya tidak muncul frame-nya, tidak terdeteksi di dalam frame. Jadi nanti hasil dari datasetnya di sini akan lebih dari 100. Mungkin bisa 102, 104, 106. Nah, seperti ini. Mungkin agak berat ya frame-nya, terlihat patah-patah. Karena juga dipengaruhi oleh spesifikasi device yang kami gunakan untuk pengetesan, dan juga karena resolusi videonya yang tinggi dan Full HD. Karena direcord dengan kamera ya bagus. Pengujian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak VS Code, lalu sistem operasi Windows 11 64-bit dengan perangkat keras CPU AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz dan RAM-nya 24 GB. Kita tes yang 180. Jadi untuk mengingatkan kembali juga, jadi di sini kita grayscale dulu di orientasi sesuai dengan videonya, yaitu 180 derajat. Baru nanti ketika sudah mencapai 100 dataset, maka hasil videonya akan di-resize ke ukuran semula dan dirotasi ke 0 derajat, yang dimana fungsi dari merotasi ke 0 derajat itu untuk memperbaiki orientasinya. Jadi dari tadinya kebalik seperti ini, maka hasil akhirnya menjadi 0 derajat kembali. Jadi tema orientasi yang kami gunakan itu tujuannya adalah seperti ini, untuk memperbaiki orientasi videonya. Jadi misalnya videonya yang di input 180, hasil akhirnya yang sudah terdeteksi itu akan kembali ke 0 derajat. Tapi hasil persentasenya ya tergantung dari pendeteksian yang dilakukan oleh metode hard cascade di awal. Jadi hard cascade-nya itu digunakan untuk mendeteksi wajahnya. Oh, ini wajah, nah itu pakai hard cascade. Lalu untuk LBPH-nya digunakan untuk membuat kotak seperti ini, untuk membuat juga, oh bahwasannya ini yakin adalah individu tertentu. Nah, LBPH ini dia ngambil data dari hard cascade, hasil data dari hard cascade, supaya bisa dibuat kotak dan persentasenya. Terakhir kita bakal coba yang 70. Nah, ini kasus apabila wajah tidak ditemukan di dalam frame. Ini hasilnya sampai 112 dari 113. Jadi dikembalikan dari 270, jadi dikembalikan ke 0. Tapi ya itu persentasenya tergantung dari 270 tadi, tergantung yang dicek tadi, yang dideteksi tadi. Itu orientasinya di situ. Oke, ini hasil akhirnya 77,58, yang kesimpulannya adalah untuk rata-rata dari hasilnya yaitu 87,25%, dengan keempat derajatnya yaitu 0 derajat 95,52, 90 80,27, 180 94,62, dan 270 77,58. Lalu untuk tadi ya revisi yang dilakukan adalah video pengujiannya yang tadinya menggunakan video orang berjoget di TikTok, kita ganti dengan footage perayaan Tahun Baru Cina di Gapura, Chinatown, kawasan Pancoran Glodok. Lalu penyesuaian persentasenya dari 75% kita ubah jadi 60%. Lalu kita tambahkan variabel names yang terdiri dari nama-nama Ashel, Ujang, Asep, dan Dilan sebagai contoh yang memungkinkan untuk mengidentifikasi individu dalam dataset pengujian. Ya, seperti tadi, untuk saran, pendeteksian individu tadi masih belum konsisten pada variabel names yang digunakan untuk metode LBPH. Jadi, masih suka-suka berubah, belum konsisten. Oh, si A ini
namanya siapa, si B namanya siapa. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu revisi yang telah kami lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di aksi-aksi selanjutnya.